Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Setiap manusia ternyata bodoh, tidak berpengetahuan, dan setiap pandai emas menjadi malu karena patung membuatannya. Sebab patung uangannya itu adalah tipu, tidak ada nyawa di dalamnya. Ayat 21. 1, 2, 3. Sungguh gembala-gembala sudah menjadi bodoh. Mereka tidak menanyakan petunjuk Tuhan, sebab itu mereka tidak berbahagia, dan seluruh binatang gembalaan mereka cerai-berai. Ayat 23. Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saudara-saudara pernah melakukan hal-hal yang sepertinya kelalaian maupun hal-halnya seperti lucu, tapi juga hal-hal sepertinya mendebarkan, bahkan kadang-kadang mungkin membuat kita menyesal apa yang telah kita perbuat. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang kita berpikir ulang, apa yang telah saya lakukan itu sepertinya sangat berbahaya. Bahkan kalau terjadi sesuatu yang nggak tahu bagaimana lagi membayangkan akan hal itu bisa terjadi. Saudara-saudara, saya dan semua pernah pergi dengan anak-anak juga, mau pergi ke gereja, saudara. Lalu kami pergi keluar dari rumah, lalu pulang lagi ke rumah. Tidak tahunya saudara-saudara yang terjadi itu kunci rumah itu tak dikunci, saudara. Dan kuncinya masih nyantol di depan pintu. Masih nyantol di depan pintu. Jadi sebenarnya rumah itu tak terkunci, saudara. Saudara boleh bayangkan selama berapa jam kami tidak ada di rumah, dan kalau ada maling datang pasti ludes semua itu, gitu ya. Pernah juga kami keluar rumah, lalu pintu di depan dikunci, tapi rupanya pintu belakang tak terkunci, saudara. Dan terbuka dengan lebar, saudara. Itu beberapa jam loh kami ke gereja ini kan. Kalau kita di gereja paling tidak kan 2 jam sampai 3 jam kan. Karena tidak langsung pulang kan. Saudara-saudara, ini membuat kita seperti kaget, membuat kita seperti lucu juga, tapi juga membuat kita deg-degan juga. Apa yang kita telah buat, saudara-saudara, apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita mau belajar, saudara, di ayatnya yang ke-23 dikatakan, aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya, saudara. Kalau kita lihat di sini, ini bukan membuat kita pesimis dengan diri kita, tetapi justru ini mau membongkar akan kehidupan kita. Mengapa? Karena kadang-kadang kita merasa diri kita ini hebat, karena kita merasa diri kita ini kuat, kadang-kadang kita merasa kita ini luar biasa, dan kita bisa menentukan langkah kehidupan kita dalam hidup ini. Kita bisa menentukan setiap jalan hidup kita. Jalan di sini mungkin rencana. Jalan itu mungkin rencana panjang. Tetapi disebutkan lagi orang yang berjalan tidak berkuasa menentukan langkah-langkahnya. Langkah-langkah itu mungkin adalah sebuah tindakan-tindakan praktis yang dilakukan untuk mencapai akan jalan itu sendiri, atau mencapai
sendiri. Alkitab berkata di situ, manusia tidak berkuasa. Manusia tidak berkuasa. Jadi ini bukan saya dan saudara-saudara saja, tetapi manusia tidak berkuasa. Saudara, mengapa manusia tidak bisa atau tidak berkuasa menentukan jalan hidupnya dan menentukan langkah-langkah hidupnya? Why? Mengapa? Kalau kita lihat di ayatnya yang ke-10 tadi, kita akan melihat yang ke-14 tadi, dikatakan setiap manusia ternyata pintar atau bodoh? Nah, bukan saya yang ngomong ya. Kalau saya ngomong kalian bodoh, itu gimana ya? Tapi kalau Alkitab yang berkata setiap manusia ternyata bodoh. Nah, lalu apa lagi? Tidak berpengetahuan. Kadang kita pikir kita ini sudah SD tamat, SMP tamat, SMA tamat, sudah S3 ya kan? Tambah lagi kuliah jadi S4 kan? Tambah lagi kuliah apa lagi? Kuliah ayah lagi jadi S5 lah dia. Masa tidak punya pengalaman? Masa tidak punya pengetahuan? Tapi Alkitab yang berkata, kita tidak bisa menentukan jalan hidup. Kita tidak bisa menentukan langkah-langkah hidup kita. Karena kita bodoh. Karena kita tidak punya pengetahuan. Mungkin karena ini buat saya pesimis. Tidak. Inilah kenyataan. Satu kali terjadi seorang ibu yang namanya Lydia. Lydia ini ya punya bapak dan punya dia sendiri punya anak lagi ya, punya suami dan punya anak. Dan biasanya mereka pergi ke gereja. Pergi ke gereja itu 3 orang ya. Bagi suaminya nggak ikut, mungkin keluar kota dan sebagainya. Jadi 3 orang. Dia, bapaknya, dan anaknya. Jadi biasanya kalau di gereja, bapaknya ini karena udah agak mungkin tua ya atau apa gitu ya, sering mau tidur sudah. Jadi kalau sudah khotbah, kalau nyanyi suka dia goyang-goyang. Tapi kalau sudah mulai khotbah, matanya sudah mulai di bawah. Nanti lama-lama mulai ngorok. Jadi waktu khotbah suka ngorok, suka tidur. Jadi si Lydia ini malu lihat bapaknya itu seperti itu. Takut dilihat oleh jemaat-jemaat lain dan malu ya. Lalu kebetulan dia duduknya itu biasanya itu dia, lalu anaknya, lalu bapaknya. Lalu dia bilang sama anaknya, "Nak, sekarang Mama akan kasih kamu duit 1.000 rupiah. Dulu 1.000 rupiah itu besar dong, 1.000 rupiah besar dulu. Nah, jadi kalau kakekmu sudah mulai ngorok atau mulai mau tidur, kamu cubit dia. Cek. Setiap cubitan dikasih 1.000 rupiah. Jadi benar Pak, anak itu pun senang anak namanya kan. Jadi dia lihat kakeknya, kalau kakeknya lagi mulai mau tidur, dia cubit sekarang, cok, 1.000 rupiah. Lalu nanti lagi kalau dia mau tidur lagi, dicubit lagi, cok, ya kakeknya pun, jadi nggak jadi tidur gitu kan. Kamu marah kan nggak berani kan di gereja kan? Oh, di gereja kalau marah-marah kan, kalau kedengaran orang lain kan malu gitu kan. Jadi sepanjang itu dicubit, jadi dihitung berapa kali, dapat berapa duit. Akhirnya Lydia pun senang lah,
aduh, mantap ini rencana saya berhasil. Tak apa. Lalu minggu depan juga begitu, berhasil. Minggu depan juga berhasil. Minggu depan juga berhasil. Lalu akhir bulan, 4 minggu ya kan? 4 minggu mereka datang lagi seperti, tapi kok dia lihat itu bapaknya mulai tidur lagi. Tapi kok anak saya nggak cubit lagi ya? Kok diam-diam ya? Kok tidur ya? Dia lihat, dia mau marah anaknya pun nggak berani, karena orang-orang kan lihat gitu kan. Dia hanya senyum di kulur kan? Mau marah nggak marah, mau senyum nggak senyum gitu kan? Jadi senyum lucu gitu kan? Sampai ibadah selesai, kan anak saya ini nggak cubit kakeknya lagi ya. Kakek saya sempat tidur morok-morok ya. Tapi kalau sudah habis itu firman Tuhan bisa bangun sendiri. Aneh kan? Bisa bangun sendiri gitu. Ada instingnya gitu. Nah, saudara, sampai di rumah si Ibu Lydia ini ya marah-marah dengan anaknya. Di gereja dia tidak berani marah. Sampai di rumah dia baru marah. Hei anak, ngapa kamu nggak cubit kakek? Malu. Mama dilihat oleh itu teman-teman mama di gereja. Kakek tidur terus. Orang khotbah dia tidur. Lalu jangan marah dulu, Ma. Nah, mama kan kasih saya duit kan, 1.000 kan sekali cubit kan. Tapi nih kakek kasih saya 50.000. Jadi uang mama kalah dengan uang kakek. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang dalam rencana kita bisa gagal karena orang lain. Jalan-jalan kehidupan kita, target-target hidup kita, langkah-langkah hidup kita bisa gagal dalam perjalanan hidup kita karena ada orang lain. Hari-hari ini sedang masuk ya kan, tak lama lagi masuk dalam ya perpolitikan ya. Dalam perpolitikan juga begitu kan, belum tentu menang karena ada lawan. Coba kalau nggak ada lawan, menang semua ya. Nah, saudara-saudara pun dikasih oleh Tuhan, kita tidak bisa menentukan jalan-jalan hidup kita karena juga ada juga pihak-pihak lain yang menghalangi jalan kita. Ada pihak-pihak lain juga yang kadang-kadang berseberangan dengan jalan kita. Dan kadang-kadang kita juga harus mengalah. Kadang-kadang kita juga nggak bisa berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kita ingin laju, tapi ada orang yang di depan kita. Gimana? Apalagi kalau kita dalam keluarga, ada suami, ada istri. Kadang-kadang suami ingin begini, istri jangan ya. Kadang-kadang istri ingin begini, suami bilang jangan ya. Saudara-saudara pun dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang kita ingin ide kita ingin rencana kita ingin langkah kita. Tapi ingat, kita juga tidak hidup sendirian di dunia ini. Kita ada orang lain di sekeliling kita. Makanya, mengapa kita tidak bisa menentukan jalan hidup kita? Karena ada orang-orang lain juga yang kadang-kadang harus kita hargai, kadang-kadang juga harus kita kompromitis dalam mencapai keinginan-keinginan kita. Dan kita juga berkata, kita tidak berpengetahuan, kita bodoh. Apakah ini membuat kita nggak bisa maju atau apa gitu? Enggak juga. Kadang-kadang kita ini tak pandai masak,
tapi ingin apa? Ingin jadi penjual makanan. Padahal kita tak pandai, tak hobi tentang makanan, kita tidak tahu menahu tentang makanan, kita hanya mengandalkan orang pemasak saja, atau kita tidak. Ya, tapi kita ingin lakukan. Karena kita ingin melakukan apa yang kita tidak bisa lakukan. Nah, inilah kita sepertinya melakukan hal-hal yang sebenarnya kita tidak bisa lakukan, tapi kita ingin lakukan. Kemudian kita melihat mengapa manusia tidak bisa menentukan jalannya dan langkahnya. Kalau kita lihat konteks di sini, Yeremia di sini adalah mereka ini adalah orang-orang atau bangsa Israel yang sedang menghadapi ancaman penghukuman. Mereka sedang diancam oleh Tuhan dan mereka sedang berada di dalam ancaman Tuhan untuk dihukum. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang berdosa di hadapan Tuhan. Karena mereka memberontak kepada Tuhan. Mereka menyembah berhala, mereka tidak taat kepada Tuhan, mereka tidak dengar suara Tuhan, mereka menyembah kepada berhala-berhala, sehingga Tuhan mau menghukum mereka. Dan ancaman Tuhan akan dilaksanakan sampai dikatakan Alkitab, Tuhan akan mengirimkan bangsa dari utara untuk menghukum mereka. Saudara-saudara, orang dalam hukuman, bagaimanakah dia bisa menentukan jalan hidupnya? Hukuman yang dimaksud di sini ini bukan hukuman penjara, ya. Tetapi mereka sedang menghadapi sebuah bangsa yang ganas yang akan dikirim oleh Tuhan. Mereka sedang menghadapi bangsa yang bukan lagi toleransi dengan mereka, bahkan mereka seperti nyawa mereka itu di ujung pedang. Nah, saya ingat waktu kita COVID, waktu-waktu yang lalu, COVID itu sampai mengancam nyawa kita, ya kan? Sampai kita semua ketakutan dalam menghadapi COVID itu sendiri. Apalagi ketika varian-varian yang sepertinya sangat ganas dan sebagainya, kita semua ketakutan. Sekarang orang yang sedang dalam ketakutan, dalam ancaman nyawa sekalipun, gimana dia bisa menentukan jalan hidupnya? Ya. Bagaimana dia menentukan langkah-langkah hidupnya? Sulit sekali kan? Jadi orang-orang Israel di sini, mereka sedang diancam dan mereka sedang menunggu waktu sebenarnya untuk mengalami murka Tuhan, karena Tuhan sudah murka dengan mereka. Sehingga ayat ini muncul bahwa manusia tidak kuasa menentukan jalan hidupnya dan langkah-langkah. Kita melihat bagaimana ini terjadi dan bagaimana yang harus kita lakukan kalau kita begitu. Saudara-saudara, kita sebentar akan menerima perjamuan kudus. Kita tahu kita manusia yang penuh dengan dosa. Kita manusia yang penuh dengan dosa. Dan Alkitab mengatakan setiap dosa akan mengalami hukuman Tuhan. Umat Israel tidak mau bertobat.
Walaupun sudah disampaikan begitu keras oleh Yeremia, Nabi Yeremia, tapi mereka tidak mau bertobat. Makanya mereka tidak punya lagi kuasa untuk menentukan jalan hidup mereka. Saudara-saudara, kita semua orang berdosa. Siapa yang tidak berdosa di sini? Jika kita berada di dalam dosa, maka berarti kita berada di dalam bayang-bayang hukuman Tuhan. Bagaimanakah kita bisa menentukan jalan hidup kita ke depan? Bagaimanakah kita bisa mempunyai cita-cita yang tinggi? Bagaimanakah kita bisa memiliki gol-gol hidup yang hebat? Kalau kita berada di dalam bayang-bayang hukuman Tuhan. Jangan-jangan golnya belum sampai, hukuman Tuhan duluan sampai. Mungkin kita berkata, saya punya gol supaya saya menjadi orang kaya. Belum jadi orang kaya, Tuhan sudah hukum dia. Mungkin dia berkata, saya ingin membeli rumah, saya ingin jalan-jalan. Belum kesampai, hukuman Tuhan sudah kena dia. Makanya apa yang harus kita lakukan? Kita harus bertobat dari dosa-dosa kita, sehingga baru kita bisa memiliki langkah-langkah ke depan surga. Kalau enggak, mungkin langkah kita belum sampai, hukuman Tuhan sudah sampai pada kita. Kita ini ada karena belas kasihan Tuhan. Kalau Tuhan menghukum kita sesuai dengan dosa kita, habis. Makanya di ayat yang ke-24 dikatakan, hajar aku ya Tuhan, tetapi dengan selayaknya, jangan dengan murka-Mu, supaya aku jangan Kau binasakan. Saudara, mari kita bentar kita menerima perjamuan kudus. Mari kita bertobat dari dosa kita, dari hidup kita yang berdosa ini. Dan marilah kita hidup dalam dunia ini selalu mengintrospeksi diri terhadap dosa-dosa yang kita lakukan, dan kita bertobat dari dosa-dosa itu. Jangan harap saudara-saudara kita bermain dosa dan kita memiliki masa depan yang indah, dan kita punya rencana-rencana yang hebat, tapi kita hidup dalam dosa. Enggak bisa. Saudara-saudara, kita lihat apa yang harus kita lakukan ketika kita tahu kita tidak berkuasa menentukan langkah-langkah maupun jalan hidup kita. Siapa yang mampu? Siapa yang berkuasa menentukan jalan-jalan hidup kita dan langkah hidup kita? Tidak lain adalah Tuhan. Tuhanlah yang mampu. Karena Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan tidak bisa dihalangi oleh siapapun juga. Tuhan tidak bisa dikuasai oleh ruang dan waktu. Tuhan tidak bisa dikuasai oleh kuasa apapun juga. Kalau gitu, mungkin kita sudah buat rencana tinggi setinggi langit. Tiba-tiba datang musuh kita si iblis. Si iblis tiup aja, push, roboh semua rencana kita. Tinggal ditiup aja, push, sudah roboh rencana kita. Makanya dikatakan kita tidak berkuasa menentukan jalan hidup kita dan menentukan langkah hidup kita, karena musuh kita juga terlalu hebat. Tapi puji Tuhan, kita punya Tuhan yang juga lebih hebat dan lebih luar biasa. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita tunggu diam saja, tidak melakukan apa lagi, dan kita menjadi orang yang hidup pesimis? Tidak.
tapi kita berserah, hidup berserah, menyerahkan seluruh langkah hidup kita kepada Tuhan. Rencana-rencana kita serahkan kepada Tuhan. Rencana-rencana dan langkah-langkahnya diserahkan kepada Tuhan. Bukan hanya rencananya saja, saya mau jadi orang kaya, tapi langkah-langkahnya itu bagaimana? Makanya disebutkan di dalam ayat 21, sungguh gembala-gembala sudah menjadi bodoh. Mereka tidak menanyakan petunjuk Tuhan. Jadi langkah-langkah itu juga harus sesuai petunjuk Tuhan. Kita boleh membuat gol, tapi kita juga membuat langkah. Tapi langkah ini juga harus sesuai petunjuk Tuhan. Amin. Sama seperti ketika si Nuh membuat bahtera, kan? Waktu dia buat bahtera itu, semua bangunan bahtera itu sesuai petunjuk Tuhan. Incinya, tebalnya, tingginya, besarnya, kayunya, semua komplit. Petunjuk Tuhan. Sehingga ketika banjir itu terjadi, air bah itu terjadi, perahu itu kuat, saudara. Bukan perahu ya, kapal ya, salah. Kapal itu kuat, dihantam angin, dihantam gelombang, yang tentu tidak tanggung-tanggung lah, tidak pecah, tidak roboh. Kenapa? Karena Nuh membuat kapal itu sesuai dengan petunjuk Tuhan. Amin. Coba kalau dia buat tidak sesuai petunjuk Tuhan, kayunya dikurangi, korupsi ya. Harusnya pakai kayu jenis ini, dipakai kayu jenis ini. Ya, bisa-bisa mungkin rapuh, mungkin bisa-bisa tidak tahan banting, habis. Kenapa? Karena kapal itu diombang-ambing, mungkin sebelum semua itu air, pasti mungkin kapal itu juga berhantam dengan kayu yang lain, hantam dengan gunung, hantam dengan rumah orang, hantam dengan yang lain-lainnya. Tapi kapal itu tetap kuat dan kokoh karena dibuat sesuai dengan petunjuk Tuhan. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita ikut Tuhan itu melaksanakan apa yang Tuhan inginkan itu seluruhnya. Kadang-kadang kita ini buat sesuatu, firman Tuhan itu ada kita buat kualifikasi. Ya, kalau firman ini firman berat, firman ini firman ringan, firman ini bisa lakukan, firman ini tidak bisa dilakukan dan sebagainya. Ya boleh-boleh saja, sah saja. Tetapi seluruh firman itu dilakukan. Petunjuk Tuhan itu dilakukan. Jangan mengurangi dan jangan menambah-nambah. Lakukan semuanya. Ya, kita berserah. Berserah artinya apapun petunjuk Tuhan dalam hidup ini kita lakukan. Yang kedua, kita juga harus hidup dalam firman. Hidup dalam firman. Kenapa hidup dalam firman? Karena firman itu oleh Alkitab berkata,
Firman itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jadi dia adalah terang bagi jalan kita. Ada sangkut pautnya dengan ayat ini. Kita tidak mampu menentukan jalan kita. Kita tidak mampu menentukan langkah kita. Mungkin karena gelap. Sehingga harus diterangi oleh firman. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman. Satu kali ada seorang ilmuwan. Ya, ilmuwan ini orang yang mulai meninggalkan Tuhan, tidak lagi percaya Alkitab. Jadi Alkitab itu dianggap benda rongsokan, Alkitab itu dianggap cerita fiktif, Alkitab itu dianggap sebagai ciptaan manusia, ya sama seperti tulisan-tulisan manusia saja, sehingga nggak perlu lagi dibaca, nggak perlu dipedulikan. Lalu dia kerja di hutan lebat atau di sebuah kawasan hutan lebat untuk mencari sumber-sumber minyak karena dia ilmuwan. Satu kali dia bersama dengan teman-temannya ketemu dengan suku kanibal yang suka makan manusia. Waktu ketemu suku kanibal ini, mereka ditangkap, tapi tidak diapa-apain. Lalu akhirnya mereka dibawa ke perkampungan. Setelah dibawa ke perkampungan, lalu singkat cerita mereka ditemukan dengan kepala suku. Waktu ketemu dengan kepala suku, mereka bingung. Ilmuwan ini bingung. Kenapa? Karena kepala suku kanibal ini baca Alkitab. Lalu mereka mencoba mempengaruhi kepala suku ini. Itu Alkitab tak ada arti, itu bohong, itu nggak benar, itu ciptaan manusia, itu nggak benar dan sebagainya dan sebagainya. Tiba-tiba kepala suku ini akan bicara, stop. Saudara-saudara, dia berbicara. Kalau bukan karena Alkitab ini yang saya baca, kalian semua sudah jadi sate. Artinya apa? Kepala suku ini sudah berubah. Suku ini sudah berubah dari kanibal menjadi orang yang mengasihi. Karena mereka diubahkan oleh Alkitab yang penuh dengan kuasa. Amin. Beri semangat dulu. Saudara-saudara, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bagaimana hidup kita? Kita harus berserah penuh pada Tuhan. Aku berserah, aku berserah. Yang kedua, kita harus firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Amin. Kita manusia yang tidak berkuasa menentukan jalan-jalan kita, karena memang kita sangat terbatas. Amin. Sangat lemah. Kita juga tidak bisa menentukan rencana-rencana hidup kita. Tetapi kita punya Tuhan yang akan memimpin hidup kita dan menuntun hidup kita, dan melalui firman-Nya Dia juga bekerja di dalam kehidupan saya dan saudara. Kita bukan orang yang duduk diam, tapi kita juga orang yang berani. Amin. Berani sekarang ini. Kenapa berani? Karena saya ada Tuhan, karena saya ada firman. Sekarang saya berani membuat langkah. Saya sekarang berani membuat jalan untuk hidup saya. Saya sekarang berani
Dulu mungkin kita takut gagal, takut ini, 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 takut ini. Dan hidup dalam ketakutan dalam melangkah. Tetapi karena kita ada Tuhan, maka kita berani berjalan. Kita berani menentukan langkah-langkah hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Di semangat dulu. Kiranya berkat firman Tuhan ini memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Haleluya. Nanti Ibu Wanda tutup kita doa. Ya Tuhan, Allah kami yang hidup, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang sudah dikumandangkan kepada setiap kami umat Tuhan yang hadir pada saat sore dan malam hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena tubuh dan jiwa kami boleh dikuasai oleh Roh-Mu, Roh-Mu yang membawa kami sehingga kami tetap tinggal diam di dalam hadirat-Mu, sehingga kami boleh menyadari, kami boleh merasakan bahwa firman-Mu yang hidup yang sudah ditaburkan kepada setiap kami yang hadir pada saat ini boleh masuk dan tertanam di dalam tanah hati kami yang subur, dan kami boleh hidup di dalam firman-Mu karena firman-Mu itulah yang menghidupi kami. Tuhan tolong agar supaya firman Tuhan terus mengubahkan kami hari lepas hari. Firman-Mu boleh selalu menuntun kehidupan kami agar supaya kami boleh terus berjalan di dalam terang kebenaran firman-Mu. Karena kami menyadari sebagai manusia yang bodoh, yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan, kami manusia tidak berkuasa untuk menentukan dan menetapkan setiap langkah dan jalan-jalan kami. Hanya Tuhanlah yang menentukan setiap langkah dan jalan-jalan kami. Hanya Tuhanlah yang menuntun setiap kehidupan kami sehingga kami boleh berjalan terus untuk mencapai kebenaran itu sendiri. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dan kami tahu dan percaya manakala kami berjalan di dalam firman-Mu, kami tidak akan jatuh tergeletak. Karena Tuhan yang menopang kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Hati kami, pikiran kami, perasaan kami ada di dalam hadirat Tuhan. Bawa kami agar supaya kami boleh terus memahami dan mengerti akan maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk kami semakin bertumbuh lebih dewasa di dalam kami mengiring akan Tuhan. Untuk kami semakin bertumbuh lebih dewasa lagi di dalam kami mengikuti jalan-jalan Tuhan. Agar supaya kami tidak jatuh tergeletak. Firman-Mu adalah ya dan amin. Yang selalu memberikan kekuatan yang baru. Yang selalu meneguhkan iman percaya kami. Sehingga kami boleh ada sampai pada hari ini. Terpujilah Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi biar kiranya Roh-Mu yang kudus selalu berbicara terus di dalam hati kami, dan kami boleh terus berjalan di dalam firman-Mu itu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan terima firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Haleluya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Duduk.